Let's growth, health, and youthful with Groovy. Dalam video ini, kita akan membahas farmakologi obat antiepilepsi. Jadi mari kita langsung ke pokok pembahasannya. Penggunaan obat antiepilepsi adalah untuk mencegah atau mengontrol epilepsi. Secara umum dikenal sebagai kejang. Kejang adalah semburan listrik tiba-tiba yang tidak terkendali. Aktivitas di otak yang terjadi saat neuron menjadi terlalu aktif. Kejang dapat diklasifikasikan secara umum menjadi dua kelompok besar, tergantung di mana mereka mulai di dalam otak. Pertama, kejang vokal, mempengaruhi awalnya hanya sebagian otak, biasanya satu belahan otak dan dapat terjadi dengan atau tanpa gangguan kesadaran. Kedua, kejang umum, mempengaruhi kedua sisi otak di waktu yang sama dan hampir selalu menyebabkan penurunan kesadaran. Sekarang, kejang sederhananya bisa dilihat sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara proses penghambatan dan rangsangan di otak, yang menghasilkan terlalu sedikit penghambatan atau terlalu banyak perangsangan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik bagaimana ini terjadi, kita perlu melihat lebih dekat bagaimana neuron melewati sinyal satu sama lain, sehingga kamu mungkin sudah mengetahui bentuk komunikasi utama di antara neuron terjadi melalui perjalanan gelombang eksitasi listrik, dikenal sebagai aksi potensial. Suatu aksi potensial didalangi oleh pembukaan dan penutupan kanal ion yang sinkron. Sekarang, jika kita melihat sederhananya rangsangan neuron, saat beristirahat di dalam bersifat sedikit lebih negatif dari luar. Sebuah potensi aksi dimulai saat tegangan pintu saluran natrium terbuka, memungkinkan ion natrium yang bermuatan positif masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan depolarisasi membran. Akibatnya depolarisasi membran mengarah ke pembukaan tegangan tinggi, yang diaktifkan saluran kalsium yang kemudian memungkinkan ion kalsium bermuatan positif memasuki neuron, sehingga memicu pelepasan glutamat dari vesikel ke celah sinaptik. Glutamat berikutnya berikatan dengan dua jenis reseptor pada neuron postsinaps. Pertama, reseptor AMPA yang mengikat glutamat memberikan izin masuk ion natrium, dan kedua reseptor NMDA yang membuka dan memungkinkan masuknya ion kalsium. Selain itu, kalsium bisa masuk melalui tegangan rendah saluran kalsium yang juga dikenal sebagai saluran kalsium tipe T yang terbuka sebagai respons terhadap depolarisasi kecil pada saat atau di bawah potensial membran istirahat. Jadi, semua ini masuknya ion positif lagi, menyebabkan depolarisasi dan propagasi potensial aksi. Sekarang yang kita bisa bayangkan jika ada terlalu banyak glutamat di sekitar neuron bisa menjadi hipereksitabilitas dan kejang dapat terjadi. Tetapi ini biasanya tidak terjadi karena kita juga memiliki neuron penghambatan di sekitar yang mengerem impuls-impuls rangsang ini. Neuron penghambatan mengeluarkan neurotransmitter GABA yang mengikat GABA reseptor pada neuron rangsang, menyebabkan mereka terbuka dan memungkinkan ion klorida bermuatan negatif untuk masuk ke dalam. Hal ini menyebabkan potensi membran menjadi lebih banyak relatif negatif di dalam daripada di luar, sehingga membatasi kemampuan neuron untuk menanggapi lebih lanjut stimulasi. Akhirnya setelah GABA berdisosiasi dari reseptor GABA-nya menjadi terhapus dari celah sinaptik dengan mengambil kembali melalui GABA transporter 1 atau disingkat GAT1 dan kemudian terdegradasi oleh enzim gamma aminobutyric acid aminotransferase disingkat GABAT. Jadi seperti yang kita lihat, seperti dengan kelebihan glutamat dan terlalu sedikit GABA juga bisa memungkinkan neuron menjadi hipereksitabilitas yang dapat menyebabkan kejang. Sekarang yang kita bahas mekanisme dasar yang mendasari kejang. Mari kita lanjutkan dengan membahas farmakologi obat antiepilepsi. Jadi tujuan utama intervensi terapeutik adalah hanya untuk menurunkan rangsangan saraf dan atau meningkatkan penghambatan neuronal dengan satu cara, yaitu obat antiepilepsi dapat mencegah pembakaran berlebihan dari potensi aksi dalam neuron, hanya dengan memblokir saluran natrium. Tegangan antiepilepsi yang memblokir saluran natrium sehingga mengurangi jumlah natrium yang memasuki neuron. Contoh obatnya seperti carbamazepin, oxcarbazepin, lamotrigine phenytoin, topiramat, asam valproat dan zonisamid. Sekarang, cara lain antiepilepsi bisa memperlambat neuron hiperaktif adalah dengan memblokir saluran kalsium. Tugas ini dilakukan oleh obat-obatan yang menghambat saluran kalsium aktif tegangan tinggi, seperti lamotrigine dan topiramate,
dan obat-obatan itu menghambat tegangan rendah saluran kalsium tipe T seperti asam valproat dan zonisamid. Sebagai catatan samping, di sini ingat bahwa banyak obat antiepilepsi bertindak atas beberapa target seperti yang dapat dilihat. Lamotrigin, topiramat, asam valproat dan zonisamid dapat menghambat keduanya, saluran kalsium, dan saluran natrium. Lebih jauh lagi, topiramat telah terbukti juga menghambat rangsang neurotransmisi dengan memblokir reseptor AMPA. Sekarang obat antiepilepsi lainnya yaitu gabapentin dan pregabalin juga mengerahkan efeknya dengan berinteraksi dengan saluran kalsium aktif tegangan tinggi. Namun, tidak seperti agen lainnya, gabapentin dan pregabalin mengikat ke suatu subunit aksesori saluran kalsium tegangan tinggi yang diaktifkan disebut alpha-2 delta 1. Karena saluran presinaptik yang mengandung subunit khusus ini muncul untuk memodulasi pelepasan neurotransmitter rangsang seperti penghambatan glutamat alpha-2 delta. 1 mengandung saluran kalsium oleh gabapentin dan pregabalin dispekulasikan menjadi salah satu yang utama alasan untuk efek antiepilepsi mereka. Obat lainnya yang memblokir tegangan tinggi saluran kalsium dengan mekanisme aksi unik adalah levetiracetam. Salah satu mekanisme yang diperkirakan terjadi bertanggung jawab atas aktivitas antiepilepsi dari levetiracetam adalah kemampuannya untuk mengikat yang disebut protein SV2A yang ditemukan di dinding vesikula yang mengandung glutamat. Pengikatan ini tampaknya merusak sinaptik pelepasan glutamat, dan dengan demikian menurun rangsangan saraf. Berikutnya kita memiliki obat antiepilepsi yang disebut felbamat, yaitu menghambat neurotransmisi rangsang dengan memblokir reseptor NMDA. Terakhir kita memiliki obat yang bekerja pada sistem GABA. Dua kelas utama obat-obatan yang menargetkan sistem ini seperti benzodiazepin dan barbiturat, yang bekerja dengan mengikat reseptor GABA demikian memperpanjang pembukaan saluran, dan memungkinkan masuknya lebih banyak ion klorida bermuatan negatif ke neuron. Selanjutnya kita memiliki obat yang disebut tiagabin, yang merupakan inhibitor selektif dari GABA transporter. Secara singkat tiagabine cukup memblok ambilan kembali GABA dengan demikian memungkinkan lebih banyak GABA tersedia untuk reseptor yang mengikat pada neuron postsinaptik. Terakhir kita memiliki obat disebut vigabatrin yang irreversibel menghambat GABA aminotransferase enzim yang bertanggung jawab untuk katabolisme GABA, dengan demikian meningkatkan konsentrasi GABA di otak. Sekarang, ketika datang ke efek samping, sedasi dan pusing dapat terjadi dengan semua obat antiepilepsi. Hiponatremia dapat terjadi dengan penggunaan carbamazepine dan oxcarbazepine. Kehilangan penglihatan dapat terjadi dengan penggunaan vigabatrin. Sementara penglihatan ganda bisa terjadi dengan penggunaan lamotrigine dan phenytoin. Selain itu phenytoin dikenal menyebabkan hiperplasia gingiva dan hirsutisme. Masalah kognitif dapat terjadi dengan penggunaan topiramat dan zonisamid. Topiramat juga dikenal menyebabkan penurunan berat badan. Peningkatan berat badan pada sisi lain dapat terjadi paling sering dengan penggunaan asam valproat, itu juga telah dilaporkan dengan menggunakan gabapentin dan pregabalin, yang juga menyebabkan edema perifer. Selain itu kedua asam valproat dan felbamat dapat menyebabkan toksisitas hati. Pada kasus langka penggunaan felbamat bisa juga menyebabkan kondisi yang jarang tetapi serius disebut anemia aplastik. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe Groovy untuk video selanjutnya. Let's grow together.